Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku, selamat sore. Semoga hari ini walaupun panas, hati kita tenang, hati kita tetap teduh. Dan minggu yang lalu dalam perayaan Ekaristi, saya mengajak kita untuk merenungkan pada minggu pertama Prapaskah tentang pengendalian diri. Dan hari ini kita bersama-sama ingin belajar tentang ketaatan. Saya akan membagi khotbah saya menjadi 3. Yang pertama tentang 3 pribadi, yang kedua tentang 3 pribadi, dan yang ketiga tentang 3 pesan. 3 pribadi pertama yang ditampilkan dalam bacaan Injil tadi adalah Musa, Elia, dan Yesus. Jadi kita tahu mereka ada di sebuah gunung yang tinggi, dan Yesus dalam penampakan itu berada di tengah-tengah Musa dan Elia. Kita tahu siapa Musa. Musa bagi orang Israel adalah tokoh penting. Dia yang membentuk bangsa Israel. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia yang membawa hukum Allah, membawa 2 tablet, 2 loh batu untuk bangsa Israel untuk menjadi pedoman hidup. Maka bagi orang Israel, Musa dan Taurat Musa itu penting dan menentukan apakah mereka menjadi bangsa terpilih atau tidak. Lalu ada Nabi Elia. Elia kita tahu dalam perjanjian lama termasuk nabi yang sangat tersohor. Dia melawan imam-imam palsu, menantang imam-imam yang menyembah Baal itu untuk menunjukkan korban dan kuasa dewa-dewanya. Dia yang dalam akhir hidupnya dikatakan diangkat dengan kereta menuju langit.
Jadi dua pribadi ini, yang satu adalah pembawa hukum Allah, yang satu utusan nabi, nabi utusan, itu ada di kanan kiri Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Kenapa itu harus dimunculkan dalam kitab suci? Jadi sang penulis Injil ingin mengatakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, kamu punya Musa, kamu menghormati Musa, kamu mendengarkan Musa. Kamu punya Nabi Elia, dia yang terpilih, dan kamu mengagungkan dia. Lihatlah, mereka ada di kanan kiri Tuhan Yesus. Kita tahu kalau kita itu raja, kanan kiri kita itu bukan yang utama. Jadi ingin dikatakan Yesus itu lebih daripada Musa, lebih daripada Elia. Karena dua pribadi datang menghadap Yesus. Dengan mengatakan itu, sang penginjil ingin mengatakan kepada kita, Yesus lebih daripada seorang utusan Allah dan nabi. Dia lebih daripada Musa. Jadi kalau kita ngomongin ATM, itu ada levelnya. ATM yang pertama apa? Silver ya Pak ya. Silver, gold, sama platinum ya. Yesus itu platinum, gitulah. Kalau batu mulia ya Yesus itu berlian mungkin ya. Berlian, terus safira atau zamrud gitu ya. Nah, Yesus itu yang paling tinggi. Dengan mengatakan itu apa? Ini Yesus adalah pribadi yang lebih. Kalau kamu mendengarkan Musa, kamu menghormati Elia, harusnya kamu lebih mendengarkan Yesus. Kamu lebih menghormati Yesus. Karena dia, tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, ada suara dari awan yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, anakku yang terkasih, anak kesayanganku, dengarkanlah dia. Yesus tidak disebut nabi, Yesus tidak disebut utusan, anakku, anak Allah. Itu artinya bahwa apa yang sering kita dengar, Yesus itu nabi. Yesus tidak nabi, Yesus itu anak Allah. Ada agama-agama tertentu yang melihat Yesus itu sebagai nabi, manusia. Tidak, Yesus itu dikatakan oleh Allah sendiri adalah anak yang terkasih. Jadi ada banyak anak, ini anak yang paling terkasih, anak yang paling tersayang. Ada agama tertentu yang mengatakan Yesus itu orang baik, teladan kehidupan. Tapi bagi kita, Yesus itu adalah anak Allah. Maka banyak serangan-serangan kepada iman Kristiani. Yesus itu adalah nabi, Yesus itu anak manusia yang biasa. Dia waktu mau mati melarikan diri diganti orang yang mirip. Dia nggak ada bedanya sama Mahatma Gandhi, nggak ada bedanya sama tokoh-tokoh dunia lainnya. Tidak, justru Injil mewartakan kepada kita Yesus itu adalah pribadi yang platinum, yang tadi tuh saya katakan berlian tadi itu. Disinilah justru kita hendaknya bersuka cita. Kita memiliki pribadi yang bukan pribadi biasa saja. Dan pribadi ini dari tiga pribadi tadi ini mencoba membagikan sinar kemuliaannya. Yesus tadi dikatakan bajunya begitu putih berkilau. Mungkin kalau waktu itu Petrus, Yakobus dan Yohanes tahu lagu terpesona, aku terpesona. Mungkin waktu itu mereka nyanyi itu, memandang wajahmu yang tapi waktu itu mereka belum punya lagu itu. Maka mereka cuma terbengong-bengong dan mengatakan, Tuhan, kita buat tenda saja ya. Karena tenda bagi orang Israel waktu itu adalah tempat di mana bait Allah itu ditahtakan, tempat di mana dua loh batu itu ditaruh. Jadi kalau orang ngomong kemah itu bukan sembarang kemah, itu sungguh tempat Allah hadir. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk engkau. Ini poin pertama yang ingin saya katakan tentang tiga pribadi itu. Tiga pribadi keduanya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Mereka begitu beruntung karena apa? Ketika itu Tuhan Yesus yang bukan hanya utusan, bukan hanya nabi, itu membagikan kemuliaannya kepada mereka, hadir untuk murid-muridnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita orang-orang diperkenankan menikmati kemuliaan Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita, Allahmu yang di surga itu sangat baik. Dia seperti matahari yang memberikan sinarnya entah kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bukan hanya manusia biasa tadi itu, tetapi putra Allah, itu membagikan kemuliaannya, entah Anda sadar atau tidak. Ada orang yang mengatakan, terima kasih Tuhan atas kemuliaan yang kau sinarkan bagi kami, dalam rupa rezeki, dalam rupa pendapatan yang cukup, dalam rupa kesehatan selama pandemik. Orang melihat kemuliaan Tuhan yang dibagikan kepadanya dalam rupa berkah. Ada orang yang melihat kemuliaan Tuhan itu dalam kesehatan, solusi-solusi yang diterima. Jadi Tuhan memberikan itu. Tetapi ada orang yang tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Sama-sama kita makan kuitiau, yang satu mensyukuri ini pemberian Tuhan, yang satu mensyukuri karena ini ya bisa makan kuitiau. Beda. Sama-sama mendapat rezeki, yang satu menyadari rezeki ini adalah kebaikan Allah, maka dia bisa bersyukur. Yang satu, ya memang ini karena aku bekerja. Beda. Sama-sama punya pasangan, yang satu mengatakan, Tuhan terima kasih tulang rusukku kau berikan kepadaku. Yang satunya mengatakan, akhirnya gua dapetin dia. Bener kan? Dia tunduk sama gua. Beda. Ada banyak orang yang mendapatkan sama-sama rezeki, tapi yang satu bisa melihat ini adalah bagian rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada yang tidak. Emangnya kenapa, Romo? Emang ada bedanya? Jelas. Orang yang mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan, dalam apa yang ia peroleh dalam hidup, sakitnya juga, dia bisa bersyukur. Dia bisa bersukacita. Orang yang bersyukur dan bisa bersukacita itu orang yang berbahagia. Orang yang bisa mendapatkan banyak tapi nggak pernah melihat itu sebagai pemberian Tuhan, ya dia kaya, dia punya banyak hal, dia sehat, tapi hidupnya kosong. Dan ini saya rasa kita mengalami dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia karena kosong hidupnya mencari tokoh-tokoh spiritual. Kita ingat berapa tahun yang lalu tertangkap seorang tokoh agama sedang menikmati narkoba dengan istri dan salah satu artis. Kemudian si tokoh ini punya padepokan, akhirnya dipenjara 20 tahun, tapi belum 20 tahun sudah meninggal. Padahal si artis ini punya suami yang sangat baik, ditinggalkan karena kosong, tidak menemukan sesuatu dalam hidupnya. Kita temukan juga banyak orang pada masa ini begitu mudah sekali depresi. Saya beberapa 2 minggu yang lalu memberi rekoleksi untuk calon orang tua calon komuni pertama. Waktu itu saya tanyakan kepada mereka, memang melalui Zoom ya, apakah Anda punya pengalaman berkaitan dengan Ekaristi yang menguatkan Anda dan Anda yakini itu membuat Anda semakin sayang kepada Tuhan. Ada satu orang yang cerita, Romo, saya merasakan, waktu itu pesertaan 123 akun Zoom ya, kali 2 Bapak Ibunya. Saya merasakan setiap Ekaristi adalah hidup saya diperpanjang. Karena saya seorang yang mengalami depresi.
Saya bisa hidup 1 minggu ke depan karena Ekaristi. Minggu depan saya ikut Ekaristi lagi. Saya hidup 1 minggu ke depan lagi. Artinya dia menemukan bahwa dia mampu melihat Tuhan dalam depresinya tadi, sehingga dia punya harapan untuk tetap hidup. Karena banyak orang depresi akhirnya mengurung diri dan memutuskan untuk stop karena nggak mampu lagi menghandle kehidupan. Tapi beda dengan anak-anak sekarang ya, depresi gua frustasi gua, anjir gua nggak bisa apa-apa, gua gila, gua mati gua. Enggak. Bukan seperti itu depresinya, itu depresi-depresian itu. Itu anjay-anjayan mereka itu. Tapi yang saya katakan, orang yang sungguh-sungguh mengalami tekanan hidup, dan itu justru diselamatkan karena dia menyadari Tuhan hadir di sana. Ini yang ingin saya katakan tentang pengalaman 3 murid tadi, bahwa mereka bersyukur bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya harap kita juga bisa mengalami itu. Lalu poin ketiga adalah 3 hal yang bisa kita buat selama masa Prapaskah ini setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini. Yang pertama, semoga kita semakin mendengarkan Allah. Romo, saya itu sudah mendengarkan sabda Tuhan. Pagi saya dengerin Jus Fresh, siang saya dengerin Sires, ya Seresi ya. Lagi saya baca Ruah, habis itu saya baca Lentera Batin. Saya sudah dengerin. Tetapi kamu menangkap tidak apa yang menjadi pesan Tuhan? Baik sekali dalam satu hari kita nggak usah aneh-aneh. Kita ingat satu kalimat pesan Tuhan yang kita ingat waktu itu, untuk menyadari Dia sungguh ada. Kita itu setiap hari mendengarkan banyak hal, tetapi kita tidak memilih siapa yang kita dengarkan. Dan hari ini kita diminta untuk mendengarkan yang kredibel, mendengarkan pribadi yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan kita. Karena yang kita dengarkan TV, ya kan? Kita dengarkan apa? Itu si siapa? Oh, yang di YouTube itu. Yang kita dengarkan apa? Ya, lawaan-lawaan. Yang masuk ke dalam diri kita itu bukan berkah. Yang masuk dalam diri kita itu kadang bukan sesuatu yang menyehatkan jiwa kita. Maka kita diundang untuk memilih siapa yang kita dengarkan. Dengarkan sabda Tuhan, ingat itu, diulang-ulang saja nggak apa-apa. Supaya kita tahu ada sesuatu yang baik mengisi hati pikiran kita. Lalu yang kedua, setelah kita semakin mendengarkan, kita semakin bersyukur. Apa yang kita syukuri? Ya, karena sinar kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu memang Dia sudah mati di salib, tetapi dalam setiap hidup kita Dia menemani kita. Dia memberikan kita orang tua, Dia memberikan kita tadi nggak jadi keserempet. Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk naik karir kita. Dia memberikan kepada kita job. Dia memberikan kita sakit. Dia memberikan kita juga kematian. Dan kita bertumbuh karena kita bisa semakin bersyukur. Terus terang, beberapa waktu yang lalu saya tersentuh oleh sebuah pengalaman. Waktu itu saya memberi rekoleksi anak-anak, Zoom juga. Waktu kami rekoleksi itu, gurunya mengatakan begini, adik-adik tolong ya, nanti videonya jangan dimatikan. Kalian harus memberi penghormatan kepada pembicara. Hidupkan video kalian supaya kita juga memberikan yang terbaik kepada orang. Semua anak menghidupkan videonya. Kita syukuri kita sudah punya pembicara yang mau ngobrol, memberi materi sama kita. Saya rasa ini cara guru yang bagus. Karena saya mendengar ada guru-guru yang caranya nggak kayak gitu untuk menyuruh anak-anaknya membuka video. Buka videonya. Kamu sedang ngapain? Malas ya kamu? Kadang kan ada yang seperti itu. Tidak memotivasi murid-murid supaya bersyukur ada kesempatan belajar. Tapi kamu nggak ngerjain ya? Kamu malas ya? Kamu nggak ngikutinnya? Diberondong dengan hal-hal yang justru membuat anak itu ogah sama gurunya. Kita diajak untuk melatih orang bersyukur. Lalu yang ketiga,
semakin yang pertama tadi, semakin mendengarkan, semakin bersyukur, dan semakin bersaksi. Hal yang bisa kita buat saat ini adalah kita harus bersaksi. Bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu hidup. Kita harus bersaksi bahwa kita bisa melewati masa pandemik ini. Kita harus bersaksi bahwa masa depan kita itu bukan masa depan yang suram. Kita harus bersaksi bahwa kita hidup di dunia ini berarti. Karena orang-orang di sekitar kita membutuhkan kesaksian itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka butuh peneguhan bahwa mereka bisa survive. Dan kesaksian ini mutlak. Karena Yesus meminta kepada 3 muridnya tadi, ayo sekarang kita turun, kita temui orang-orang. Tidak hanya di gunung, tetapi mari kita temui tantangan-tantangan kehidupan ini. Murid-muridnya diajak untuk bersaksi menghadapi kehidupan. Semoga 3 hal ini menguatkan kita, meneguhkan kita menjalani masa Prapaskah ini. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.